Nah, bukan suatu penulisan sejarah namanya jika kita tidak memiliki sumbernya. Mengapa demikian? Hal ini dikarenakan sumber sejarah merupakan suatu bukti dan fakta yang didukung oleh klaim dan interpretasi sejarawan terhadap suatu peristiwa yang terjadi di masa lampau. Pada kasus yang sedang kita bicarakan saat ini, yaitu Kesultanan Samudra Pasai, faktanya Samudra Pasai telah menyimpan beberapa sumber sejarah yang tersimpan di beberapa aspek. Mari kita mulai dengan sumber sejarah catatan perjalanan yang dikemukakan oleh dua pedagang, yaitu Marco Polo dan juga Ibnu Battuta. Mari kita mulai dengan catatan perjalanan Marco Polo yang ditulis dan juga dikemukakan pada tahun 1292. Yap, betul. Masa kepemimpinan Sultan Malik As-Saleh, yaitu Sultan pertama dan juga pelopor serta pendiri dari kesultanan itu sendiri. Marco Polo datang dan singgah di tanah Pasai dalam perjalanan pulangnya yang dia lalui dari tanah Cina. Ia singgah ke Pasai dan disambut hangat dengan tangan terbuka oleh Sultan Malik As-Saleh yang saat itu sedang berkuasa. Di saat ia sedang diperlihatkan oleh keindahan Samudra Pasai, beliau juga melakukan penulisan atas catatan pendapatnya mengenai keindahan dari Samudra Pasai. Beliau menuliskan, Samudra Pasai merupakan negeri yang tentram dan damai. Selain itu, Samudra Pasai juga memiliki kekayaan alam dan juga pertanian yang cukup melimpah. Bukan hanya cukup, namun melimpah. Dari situlah beliau menuliskan, namun sayangnya dia tidak menetap cukup lama di situ karena dirinya harus menyegerakan menyegerakan perjalanannya untuk sampai ke tanah asalnya. Mari kita lanjut pada catatan Ibnu Battuta. Petualangan legendaris Maroko ini tercatat 2 kali menginjakan kaki di bumi Pasai. Kunjungan pertamanya ada tepat pada tahun 1326 Masehi, saat Perlak akan bergabung dengan Samudra Pasai. Ia hanya menyatakan dominasi pedagang India. Namun, saat ia kembali tepat pada 1345 Masehi, perubahan dramatis sungguh terlihat. Sultan Mahmud Malik Az-Zahir naik tahta, pelabuhan yang dahulunya sepi kini menjadi ramai oleh aktivitas pedagang dari India, Tiongkok, hingga Turki Utsmani. Catatan perjalanan yang menjadi bukti nyata bahwa transformasi Pasai dari kerajaan yang kecil berubah menjadi kerajaan yang pesat, berkembang secara pesat. Tidak hanya sumber sejarah perjalanan, namun ada beberapa sumber lain yang dapat kalian perhatikan dan jadikan sebagai acuan bahwa ternyata Samudra Pasai pernah menduduki tanah Indonesia. Beberapa daripada bukti-buktinya ialah 3 hal. Yang pertama, adanya makam Malik As-Saleh. Mengapa demikian? Karena tepat pada relief makam Malik As-Saleh terdapat bukti utama dari situs makam Malik As-Saleh tersebut, yaitu adanya inskripsi yang terletak di nisan, tepat pada nisan dari makam tersebut. Nah, isinya apa? Isi daripada inskripsi tersebut ialah informasi penting tentang adanya raja pertama dari kerajaan Samudra Pasai, yaitu Malik As-Saleh itu sendiri. Yang kedua, ada lonceng Cakra Dunia. Sebagai informasi tambahan, lonceng Cakra Dunia telah menjadi saksi bisu dari adanya peristiwa transformasi antar kerajaan Samudra Pasai menuju kerajaan Aceh. Nah, peristiwa dari lonceng Cakra Dunia dinilai memiliki garis lini penting dalam keberadaan kerajaan. Sebab ketika Samudra Pasai bergabung dengan kerajaan Aceh,
loncengnya dipindahkan dan menjadi bukti penting dari peristiwa itu sendiri. Dan yang terakhir, adanya Hikayat Raja-Raja Pasai. Naskah ini memberikan informasi nih tentang silsilah Raja-Raja Pasai dan peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di saat kerajaan tersebut masih beroperasi. Gimana? Sudah paham kan? Beberapa sumber-sumber yang menjadi acuan dan juga bukti. Wah, ternyata Samudra Pasai pernah ada loh di tanah Sumatera ini. Layaknya madu yang kental, dapat bertahan dalam waktu yang lama. Sama halnya dengan Samudra Pasai yang dapat bertahan lama karena adanya kekentalan persaudaraan. Berikut hasil presentasi dari kelompok Adelvio Faras Az-Zahir, Ahmad Faris, Muhammad Syuja Rifai, dan juga Orlando Gracia Salahi dalam mempersembahkan Kerajaan Samudra Pasai. Berikut, terima kasih Bu Ana telah menyajikan tugas presentasi ini. Semoga video yang kami sajikan dapat bermanfaat bagi sesiapapun yang menontonnya. Saya Ando sebagai penutup daripada acara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh.